wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Filsafat Matematika dan Pendidikan Matematika, Bapak Dr. Isnarto SMI dan Bapak Dr. Rahmat MSI. Perkenalkan, nama saya Erik Santoso dari kelas A2 Pendidikan Matematik. Saya akan menyampaikan tentang konstruktivisme sosial sebagai filsafat matematik. Baik, saya lanjutkan untuk presentasinya. Pendahuluan. Perkembangan ilmu pengetahuan begitu pesat pada beberapa dekade belakangan ini yang menimbulkan dampak yang sangat luas dan global ya. Ini kita ketahui bersama bahwa ilmu pengetahuan secara terus-menerus mengalami perubahan. Kemudian ada pandangan konstruktivisme yang menjadi harapan bahwa ini sebagai alternatif pemikiran yang dapat menjawab keadaan tersebut ya. Sehingga paham ini berkembang ya setelah paham-paham sebelumnya. Merebaknya istilah konstruktivisme itu sejalan dengan kita khususnya dalam menerapkan pada tataran praktis dunia pendidikan. Salah satu konstruktivisme yang berkembang adalah konstruktivisme sosial yang bertujuan untuk menyatukan perspektif agar bisa diterima oleh semua kalangan. Sehingga dalam artian bahwa pandangan ini adalah nanti isinya salah satunya adalah tentang bagaimana pemahaman matematik itu dapat diterima sebagai bagian dari pemahaman yang sifatnya objektif. Kemudian lanjut, pengetahuan yang hakikatnya bersifat subjektif dan objektif menjadi salah satu hal yang sangat dikritisi oleh paham konstruktivisme sosial. Jadi isi dari presentasi ini banyak mengulas tentang bagaimana pengetahuan subjektif dan objektif serta bagaimana kegunaan dari pengetahuan subjektif dan objektif atau subjektif berubah menjadi objektif. Paham ini berupaya menemukan rasional ya, mengapa suatu pengetahuan dikatakan bersifat objektif. Sehingga konstruktivisme sosial selalu mencari akar dari terkonstruksinya pengetahuan tersebut ya. Yang tadi sehingga dapat diterima oleh semua kalangan. Ernest melihat matematik sebagai konstruktivisme sosial dengan 3 premis berikut. Ini salah satu buku yang terkenal ya dan menjadi kajian dari mata kuliah ini. Yang pertama adalah dasar pengetahuan matematik adalah linguistik bahasa, konvensi dan aturan, dan bahasa merupakan konstruksi sosial. 2. Proses sosial interpersonal yang diperlukan untuk mengubah pengetahuan subjektif matematik individu setelah dipublikasikan atau disebarluaskan dalam menerima pengetahuan yang sifatnya menjadi objektif. Objektivitas sendiri itu adalah bagian dari sosial. Selain Ernest juga terdapat beberapa tokoh konstruktivisme sosial. Saya ini menjadi pembanding bagaimana buku Ernest ini menjadi kuat terutama pada pembagian dari konstruktivisme sosial. Salah satunya adalah tentang matematik yang dikenal dengan knowing how, yaitu pembelajar dipandang sebagai makhluk yang aktif dalam mengkonstruksi ilmu pengetahuan dengan berinteraksi dengan lingkungannya. Ini salah satu yang menjadi pondasi dari konstruktivisme sosial. Hal ini berbeda dengan pengertian know that yang dianut oleh kaum absolutis, di mana pembelajar dipandang sebagai makhluk yang pasif dan seenaknya dapat diisi informasi dari tindakan hingga tujuan. Ini 2 kutub yang saling berbeda antara kaum sosialis atau konstruktivisme sosial dan kaum absolutis ya pada waktu beredar paham filsafat ini. Kemudian pengetahuan matematik baru yang dihasilkan dapat berupa pengetahuan subjektif atau objektif ya. Ini nanti akan saya berikan contoh bagaimana yang subjektif dan bagaimana yang objektif. Konstruktivisme sosial menghubungkan pengetahuan subjektif dan objektif dalam sebuah siklus
di mana masing-masing memberikan kontribusi dalam pembaruan satu sama lain. Pengetahuan objektif diinternalisasi dan direkonstruksi oleh individu selama belajar matematika untuk menjadi pengetahuan dirinya atau pengetahuan subjektif. Jadi melakukan internalisasi nanti contohnya ada 1+1, sekarang tidak mutlak lagi menjadi 2 karena beredarnya atau berkembangnya ilmu pengetahuan. Pengetahuan subjektif merupakan pengetahuan yang berasal dari pemikiran diri sendiri mengenai sesuatu dan bernilai benar menurut dirinya. Ya. Jadi kalau menurut dirinya 1+1 itu sama dengan 2, yaitu menurut dirinya benar. Tapi setelah dipublikasikan itu kondisi seperti apa 1+1 menjadi sama dengan 2, dan itu menjadi hal yang menarik. Sedangkan pengetahuan objektif adalah pengetahuan yang berasal dari pemikiran individu yang dikemukakan kepada orang lain sehingga terdapat perbaikan atau kritisi dan akhirnya bernilai benar bagi semua. Jadi nanti 1+1 tidak selalu sama dengan 2 ya, karena konsepnya ada pada modulo ya. Peranan pengetahuan subjektif dalam matematik. Meskipun peranan pengetahuan objektif sangat penting, namun perlu juga dikemukakan bahwa peran subjektif pengetahuan matematika juga harus diakui, atau jika tidak, penjelasan tentang matematik ini tidak menjadi lengkap. Jadi saling melengkapi antara subjektif dan objektif. Tapi dalam konstruktivisme sosial ini harus diterima secara luas. Pengetahuan subjektif diperlukan untuk menjelaskan asal-usul pengetahuan matematik dan keberlanjutan dari keberadaan pengetahuan. Fakta menunjukkan bahwa objektivitas pengetahuan matematik dan objek matematik adalah ciri yang diterima secara luas. Objektivitas matematika berarti bahwa baik pengetahuan maupun objek matematika memiliki keberadaan tersendiri dan adanya kesepakatan intersubjektif. Sejak zaman dahulu ini salah satu pengakomodasi perubahan konseptual, kita mengenal 1+1 itu sama dengan 2, tapi sejak zaman George Boole kita dapat menegaskan fakta yang kontradiktif bahwa 1+1 itu tidak selalu 2 ya. Bahkan menjadi 1+1 adalah 1. Dan ini adalah salah satu pengetahuan yang dilakukan secara terbuka, itu akan menjadi pengetahuan yang objektif ya. Jadi sehingga 1+1 tidak mutlak benar 1+1 sama dengan 2, dan 1+1 sama dengan salah juga tidak mutlak untuk kesalahannya. Menurut pandangan konstruktivis sosial, pengetahuan matematik tidak sempurna. Dia terbuka untuk direvisi dan objek yang diterima secara sosial dan dicermati publik yang sesuai. Seperti contoh kasus yang 1+1 tidak selalu sama dengan 2 ya. Untuk implementasi dalam pembelajaran, guru konstruktivis membantu siswa dalam mengkreasikan konstruktivismenya. Guru konstruktivis mengamati setiap siswa untuk dapat belajar. Berdasarkan hasil observasi, guru mengkreasi lingkungan sehingga siswa dapat mengkonstruksi pengetahuannya. Adapun yang dapat dilakukan adalah bisa guru menciptakan pembelajaran yang lingkungannya yang baik ya, misalkan dengan melakukan heterogenitas akademik dalam pembagian kelompok. Ini menjadi penting sehingga siswa yang kategori tinggi tidak berada pada kategori tinggi ya, artinya dapat membaur. Yang kedua, pembelajaran melibatkan benda konkret dan juga harus dimuat atau misalkan memfasilitasi keragaman individu. Guru harus mampu mendorong saya dalam kegiatan yang berbentuk proyek yang diawali dengan pengamatan sampai dengan penarikan kesimpulan. Bahasa memiliki peran dalam proses pembelajaran matematik. Oleh karena itu, pemilihan bahasa sangat penting agar konsep matematika mudah dipahami. Gitu ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada dosen pembimbing dan dosen mata kuliah filsafat matematik dan pendidikan matematik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.